Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Novrianti dengan NIM C1C0190069, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang akad murabahah pada mata kuliah akuntansi syariah yang akan kita bahas di slide selanjutnya mengenai pengertian akad murabahah. Nah, untuk pengertian akad murabahah yaitu adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah itu sendiri yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Selanjutnya ada dasar hukum murabahah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ijma para ulama. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN MUI/2000 mengenai murabahah, yaitu penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 28. Nah, perbedaan murabahah dan mudarabah itu sendiri terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Sesuai pengertian murabahah tadi yaitu akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli, sedangkan akad mudarabah yakni akad kerjasama antara pemilik modal atau sabibul mal dengan pelaku usaha atau mudharib yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Sementara konsep penentuan laba pada murabahah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan. Sedangkan imbal hasil mudarabah dari usaha tersebut akan dibagi antara pemodal dan pelaku setelah diketahui hasil usaha. Keunggulan murabahah itu ada 6. Yang pertama, mengutamakan kepentingan dua pihak. Kedua, transaksi murabahah lebih transparan. Yang ketiga, menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Yang keempat, keuntungan bisa dinegosiasikan. Yang kelima, angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Jenis murabahah sendiri ada 2, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Rukun murabahah ada 5. Yang pertama, penjual. Kedua, pembeli. Ketiga, objek jual beli. Keempat, harga. Dan kelima, ijab qabul. Syarat murabahah sendiri yaitu 1. Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Kedua, kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip Islam. Ketiga, terbebas dari unsur riba. Keempat, adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Dan yang terakhir, penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Contoh akad murabahah. Adi adalah seorang pengusaha yang ingin membeli rumah dari Pak Sutaji, sang pemilik rumah. Pak Sutaji menerangkan bahwa harga beli rumah tersebut sebesar 300 juta dan akan menjualnya seharga 500 juta sehingga keuntungannya menjadi 200 juta. Namun Pak Adi melakukan penawaran agar keuntungan Pak Sutaji sebesar 150 juta sehingga harga jualnya 450 juta. Pak Sutaji menerima penawaran tersebut sehingga mereka berdua pun sepakat harga murabahah rumah tersebut adalah 460 juta dengan angsuran 7,5 juta rupiah per bulannya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai akad murabahah oleh Intan Novrianti pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan mohon maaf juga sebelumnya karena saya merecord ini menggunakan handphone karena laptop saya sedang rusak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.